wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Santika, NIM 19006020. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai kredibilitas sumber informasi digital. Kredibilitas sumber informasi digital adalah menentukan sejauh mana sumber informasi dapat dipercaya atau tidak. Kredibilitas berawal dari teori retorika Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan retorika sebagai kemampuan untuk melihat apa yang mungkin bersifat persuasif dalam setiap situasi. Ia membagi alat persuasi menjadi 3 kategori, yaitu ethos atau kredibilitas sumber, pathos atau daya tarik emosional atau motivasi, dan logos atau logika yang digunakan untuk mendukung suatu klaim yang ia yakini memiliki kapasitas untuk mempengaruhi penerima klaim sebuah informasi. Literatur yang ada di dunia digital mengenai sumber informasi telah menunjukkan bahwa kredibilitas sumber informasi itu menentukan efektivitas suatu informasi yang diperoleh. Kredibilitas suatu informasi dapat dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama, kredibilitas pencipta dan penanggung jawab. Hal tersebut dilihat dari sejauh mana suatu lembaga dan pencipta menghasilkan karya dan bagaimana latar belakang dari penanggung jawab dan pencipta bisa dilihat dari biografi penanggung jawab. Maksudnya, suatu informasi yang dikatakan kredibel itu artinya informasi tersebut harus jelas siapa penciptanya. Contohnya, tersedianya informasi dalam situs atau sebuah web yang ada di internet yang sangat beragam. Maka untuk mengetahui informasi tersebut kredibel atau tidak, maka kita harus memperhatikan pencipta atau pengarang dari sumber yang kita baca. Yang kedua, proses pembuatan yang dapat dilihat dari proses penelaahan. Kredibilitas informasi berarti informasi tersebut dapat dipercaya oleh para pengguna informasi. Dan apabila informasi tersebut terdapat kesalahan, maka kesalahan tersebut tidaklah banyak serta sumber informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Maksudnya, untuk memastikan bahwa informasi itu kredibel atau tidak, maka kita dapat melakukan penyelidikan atau melakukan pengkajian dari informasi yang kita peroleh. Misalnya apabila suatu informasi itu dalam bentuk blog, maka situs tersebut masih diragukan untuk kredibilitasnya. Sedangkan contoh situs-situs yang bisa dikatakan kredibel itu biasanya situs tersebut berakhiran .com ataupun .orang, ataupun apabila kita mengambil informasi itu dari jurnal, kita bisa mencarinya di jurnal Google Scholar. Di era digital seperti sekarang ini, kita selalu dikelilingi oleh banyak informasi. Tidak mudah bagi kita untuk mengetahui sumber informasi yang bisa dipercaya. Untuk itu, kita dituntut untuk seleksi dalam memilih informasi dengan memperhatikan kekredibilitasan dari sumber informasi yang kita dapatkan yang ada di dunia digital. B. Misleading information dalam dunia kerja. Misleading information atau biasa disebut ketidakbenaran informasi. Misleading information merupakan pemberian informasi yang salah sama sekali, memberikan informasi setengah benar, memberikan informasi tidak lengkap, dan sama sekali diam dalam informasi material sehingga menyebabkan misleading information yang dilarang dalam prinsip keterbukaan atau disclosure. Akibat hukum dari ketidakbenaran informasi dalam prospektus akan dikenakan sanksi administratif. Pengaturan mengenai ketidakbenaran informasi atau misleading information diatur dalam pasal 80 dan pasal 81 UU PM. Adapun akibat hukum yang dapat dikenakan secara administratif apabila terbukti benar telah terjadi misleading information adalah peringatan tertulis, denda, atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, serta dibatalkannya penyataan pendaftaran emiten dan transaksi yang ada pada saat penawaran
umum, perdana, serta tanggung jawab terhadap ganti rugi ditanggung oleh pihak emiten dan pihak-pihak lain terkait dalam misleading information. Kata misleading information dan disinformation sering dikaitkan dengan neologisme fake news yang oleh sebagian ahli didefinisikan sebagai informasi palsu yang meniru bentuk konten media berita tetapi tidak dalam proses atau maksud organisasi. Validasi informasi digital. Validitas adalah sesuatu yang penting di balik kehadiran sebuah informasi. Dengan menjaminnya situs-situs pribadi yang kontennya diisi oleh pihak-pihak dengan berbagai latar belakang yang tidak dibatasi oleh keadaan, atau sebuah parameter untuk dijadikan aturan mengenai pemberitaan diproduksinya. Maka, kredibilitas jurnalis warga yang dikatakan bebas nilai juga menjadi dipertanyakan. Ketika informasi menjadi luas, maka dampaknya juga akan besar, sehingga nilai kebenaran yang ada seharusnya mendapat informasi terlebih dahulu. Faktor kecepatan yang menjadi keunggulan dan daya tarik dari jurnalisme warga juga mendorong adanya dampak baru bila kemudian keabsahan informasinya tidak mendapat kepastian sejak awal kemunculan berita dalam sebuah media yang dibaca oleh banyak orang. Apalagi ditunjang dengan kemudahan akses seiring dengan berkembangnya teknologi dan pengukuhan konvergensi dalam berbagai lini. Saat ini merupakan kombinasi antara era komunikasi dengan era informasi. Oleh karenanya, banyak yang menyebabkan dengan teknologi komunikasi dan informasi yang merupakan kombinasi antara era komunikasi dan informasi. Di tengah lautan informasi seperti saat ini, peserta didik sudah selayaknya mendapat bekal yang lebih agar dapat selamat mengarungi samudra data ini. Di antara beberapa pertimbangan dibutuhkannya membidik siswa terkait validasi informasi adalah keberadaan informasi dengan beragam jenis kebenaran yang dibawanya. Jika harus diklasifikasi menurut karakter kebenaran yang dibawanya, maka informasi di era big data ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, salah atau tidak benar dan tidak utuh. Informasi kategori ini menjadi informasi yang membahayakan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, informasi kategori pertama ini dapat segera dipatahkan jika penerima informasi langsung membandingkan dengan mencari sumber informasi dari kanal yang lain. Yang kedua, benar namun tidak utuh. Informasi kategori kedua ini dapat juga dikatakan sebagai informasi yang salah karena faktor ketidakutuhan informasi yang dibawa informasi. Jenis kedua ini justru lebih membahayakan bagi perkembangan ilmu jika dibanding dengan informasi jenis pertama. Yang ketiga, benar dan utuh. Informasi jenis ketiga adalah jenis informasi yang layak untuk disebar dan dijadikan referensi ilmu pengetahuan. Keutuhan yang dimaksud dalam informasi kategori ketiga ini adalah keutuhan menurut sudut pandang ilmiah dan ilmu pengetahuan saat itu. D. Pemanfaatan informasi digital dalam pelayanan BK. Pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi suatu hal yang biasa di sekolah, sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan secara formal. Sekolah perlu mengambil keputusan bagian teknologi informasi mana saja yang perlu didukung oleh sekolah. Menurut Van Dijk, dalam buku utama 2003, mengemukakan bahwa ada 4 aspek dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama yaitu usage time, adalah aspek waktu dalam pemanfaatan teknologi informasi. Namun fakta menunjukkan beberapa orang yang memiliki komputer di rumah sangat jarang dan bahkan sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Artinya, teknologi belum dimanfaatkan secara optimal dari segi waktu. Yang kedua yaitu usage application, number and diversity, adalah aspek memanfaatkan aplikasi teknologi informasi baik dari segi jumlah aplikasi maupun keragaman aplikasi. Sebagai guru BK atau konselor yang dibekali ilmu pengetahuan seharusnya sudah memiliki pengalaman dalam penggunaan teknologi informasi dengan berbagai keragaman aplikasi. Penggunaan aplikasi yang beragam juga akan mempermudah guru BK atau konselor dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga yaitu penggunaan perangkat akses terhadap internet, memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap aspek lainnya seperti usage time and usage application. Guru BK atau konselor yang menggunakan koneksi internet
mempunyai keuntungan yang lebih besar dalam mengakses informasi. Yang keempat yaitu more or less active and creative use. Adalah aspek penggunaan internet secara pasif atau aktif dan inovatif. Van Dijk mengungkapkan, penggunaan internet secara aktif dan kreatif adalah suatu tawaran konten internet oleh pengguna sendiri, di mana hal ini masih merupakan fenomena yang bersifat minoritas meskipun terlepas dari keberadaan web yang menjanjikan serta kemunculan perspektif media yang menjanjikan. Kondisi pemanfaatan teknologi tadi akan tercapai jika guru, BK, atau konselor sudah memiliki persepsi yang positif menurut Triyono dan Febriani 2018 dan keinginan atau aspirasi yang kuat untuk maju menjadi lebih baik produktif. Guru BK atau konselor diharapkan juga tidak gagap terhadap kemajuan teknologi informasi. Guru BK atau konselor harus up to date terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mendorong guru BK atau konselor untuk lebih kreatif, inovatif, variatif dalam mencapai informasi terbaru dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, teknologi harus dimanfaatkan secara sebaik dan seoptimal mungkin oleh guru BK atau konselor agar pelayanan yang diberikan bisa memberikan hasil yang optimal. Agar teknologi bisa dimanfaatkan secara optimal, maka tidak akan terlepas dari persepsi atau penilaian guru BK atau konselor tentang pentingnya teknologi informasi, kemauan, pengetahuan, dan keterampilan guru BK atau konselor dalam memanfaatkannya untuk proses pelayanan. Guru BK atau konselor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan maka akan cenderung memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan BK.